Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati kepada Bapak M. Sultan Mubarak, SE, SYMMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ekonomi Islam, serta teman-teman yang kami cintai. Salam sejahtera bagi kita semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Laila Amelia dengan NIM 41200096, Cahyaningsih dengan NIM 41200125, dan Emilia Alfiesyah dengan NIM 41200133. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang mengenai materi hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Langsung saja kita simak penjelasan dari kelompok kami. Untuk materi yang pertama mengenai hakikat manusia. Manusia adalah makhluk Tuhan yang tersusun atas kesatuan harmonik jiwa, raga, dan eksis sebagai individu yang memasyarakat. Hakikat pribadi manusia sebagai jiwa dan raga mempunyai kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan juga sosial juga menuntut kebutuhan dan kepentingan sendiri-sendiri. Keistimewaan manusia. Dalam banyak ayat, Al-Quran memuji-muji manusia karena memiliki keistimewaan dibanding ciptaan Allah lainnya. Keistimewaan inilah yang menjadikan manusia memiliki posisi yang lebih mulia dan utama dari malaikat sekalipun. Allah SWT berfirman, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70. Berikut ini adalah keistimewaan yang dimiliki manusia dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, memiliki khalifah. Yang ketiga, malaikat pun bersujud kepada manusia. Yang keempat, mampu mengungkap rahasia alam semesta. Yang kelima, memiliki akal sempurna untuk mengetahui baik dan buruk. Dan yang terakhir, dibekali fitrah tauhid. Kemuliaan dan keutamaan akal. Akal memiliki kedudukan yang sangat mulia. Sekalipun demikian, bagi Al-Marwadi, akal adalah alat untuk memperoleh pengetahuan praktis dan pengetahuan agama. Al-Mawardi memandang bahwa orang yang berakal adalah orang yang menjalankan dan menjauhi larangan Allah SWT. Perbandingan antara ilmu dan akal. Manusia diciptakan oleh Allah, tiada lain kecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Untuk dapat melaksanakan tugas itu sebagai bentuk pengabdiannya, Allah tidak membiarkannya tanpa bekal. Allah melengkapinya dengan akal agar bisa memahami semua petunjuk dan ciptaannya. Ia menjadikan akal terbuka untuk mengetahui berbagai masalah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Buah akal dan sifat orang berakal. Dalam diri manusia, setiap anggota dari jasad atau badannya memiliki tugasnya masing-masing. Demikian pula dengan akal. Tugasnya adalah mengangan-angankan, memeriksa, memikirkan, dan mengamat-ngamati. Untuk materi yang kedua yaitu definisi etika dan fungsi etika. Definisi etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut susila. Jadi, dapat disimpulkan bahwa etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang arti baik dan buruk,
benar dan salah, kemudian manusia menggunakan akal dan hati nuraninya untuk mencapai tujuan hidup yang baik dan benar, sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Fungsi etika. Fungsi etika antara lain sebagai berikut. Yang pertama, etika berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik dan buruk. Yang kedua, tempat untuk mendapatkan suatu orientasi kritis. Dan yang ketiga, dapat menunjukkan keterampilan intelektual. Untuk materi yang ketiga, etika sebagai pertimbangan nilai. Etika adalah cabang dari filsafat yang membicarakan tentang nilai, baik buruk. Etika disebut juga filsafat moral. Etika membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan-tindakan baik, buruk, susila, tidak susila dalam hubungan antar manusia. Etika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia, khususnya perbuatan manusia yang didorong oleh kehendak dan didasari pikiran yang jernih dengan pertimbangan perasaan. Untuk materi yang keempat, yaitu manusia sebagai makhluk etis. Objek material dari etika adalah segala hal yang bersangkut paut dengan tingkah laku manusia. Objek formal yang dipakai tentu adalah filsafat, dengan sumbangan ilmu-ilmu lain sejauh berkaitan, misalnya sosiologi, antropologi, budaya, dan teologi. Materi yang kelima, etika ilmu akhlak. Etika selain daripada bagian ilmu pengetahuan atau bagian dari filsafat ilmu, juga merupakan paduan dari nilai-nilai terhadap tata cara individu, masyarakat maupun bernegara. Setiap kehidupan itu perlu suatu etika, agar nilai-nilai moralitas dapat terjaga di dalam kehidupan itu sendiri. Selain itu, etika dalam pandangan agama Islam merupakan akhlak. Akhlak yang harus dijaga oleh setiap individu, agar hubungan baik antar individu maupun dengan penciptaannya, atau al-akhlik, terjalin dalam keharmonisan, atau hablum minan nas, hablum minallah. Sebagai suatu ilmu, maka etika terdiri atas berbagai macam jenis seragamnya. Antara lain, yang pertama etika deskriptif, yang memberikan gambaran ilustrasi tentang tingkah laku manusia, ditinjau dari nilai baik dan buruk, serta hal-hal mana yang boleh dilakukan sesuai dengan norma etis yang dianut oleh masyarakat. Yang kedua, nilai normatif, membahas dan mengkaji ukuran baik buruk tindakan manusia yang biasanya dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, etika umum, etika khusus, etika sosial, etika individu, dan etika terapan. Materi ke-6, etika sosial, etika ekonomi, dan etika agama. Etika sosial merupakan suatu etika hubungan dengan relasi manusia dengan sesamanya dalam sosietas atau masyarakat. Etika sosial menunjuk pada etika yang berkenan dengan suatu sosietas yang secara khusus berhubungan dengan pengaturan secara normatif relasi-relasi sosial dalam rangka tatanan hidup bersama. Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi, baik secara pribadi, institusi, serta dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang maju. Etika agama terdiri dari hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam ciptaannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dapat disampaikan melalui WhatsApp group. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat bermanfaat bagi teman-teman dan dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.